Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini di hari Selasa akan saya update untuk Bitcoinnya. Jadi kemarin yang nanyain altcoin itu Cardano sudah saya bahas, sudah upload gitu ya. Kalian bisa coba cek di video sekitaran 1 harian yang lalu sudah saya update untuk Cardano. Jadi mungkin untuk Polkadot dan XRP akan besok saya upload teman-teman ya. Jadi mohon maaf kemarin itu nggak sempet saya untuk record altcoin, dan malam ini juga kemungkinan nggak ada waktu lah untuk record altcoin. Jadi besok baru ada, mungkin akan saya luangkan untuk Polkadot terlebih dahulu, baru nanti di hari Kamis XRP-nya gitu teman-teman ya. So akan saya update dulu mulai di XY ya. Walaupun memang hari Selasa ini di Jakarta hujan ya barusan, kemudian WhatsApp juga error. Wah ya, hari Selasa kali ini kayaknya kurang ceria gitu teman-teman ya. Oke, sedikit intermezzo. Kemudian ini pembahasan di XY lagi secara time frame 1 jamnya, seperti pembahasan kemarin masih ongoing ya teman-teman. Jadi memang adanya possible untuk dia ketika drop kena reject bisa lanjut drop lagi ngejar ke kisaran 110,8, atau memang dari area sini dia melanjutkan pemantulan dulu, atau adanya pemantulan testing aja ya di box warna hijau ini ya. Plus juga di situ ada EMA 34 dan 55 nih. Ya, secara time frame 1 jamnya, and then mendapati rejection sekarang, lagi testing lagi di supportnya, dan berpotensi untuk at least ngejar ke next target ya, sekitaran 110,4, 110,8 teman-teman ya. Untuk si di XY-nya bisa drop lebih dalam lagi ya, itu cukup baik lah untuk market ya. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dua area support ini, bisa aja dari area sini dia malah adanya pemantulan terlebih dahulu gitu teman-teman ya. Palingan itu seperti itu di XY secara time frame 1 jamnya. Kemudian kalau misalkan kita lihat secara daily time frame, yes ya, yang menjadi concern masih di trendline support garis warna merah ini. Yang sebelumnya kita bisa lihat di sini mantul, di sini juga mantul ya, kemudian di sini juga ya. Jadi memang kalau misalkan bahkan di XY drop pun ya ngejar sampai let's say 109 sekian gitu ya. Ingat masih adanya trendline support ini, teman-teman. Sampai nanti at least trendline support itu jebol ya, trendline support itu jebol, nah baru itu sangat bagus lah untuk market. Tapi selama dia memang adanya koreksi, oke, koreksi ya bagus untuk market. Tapi koreksinya itu terbatas dan masih di dalam jalur uptrendnya ya, kita nggak bisa terlalu berharap banyak untuk market bisa bergerak cukup powerful teman-teman ya. Jadi itu sekilas intermezzo pembahasan untuk di XY. Next ini USDT dominance masih sama seperti pembahasan kemarin ya, ketika memang dia udah kena reject ya, kemudian drop. Di sini adanya trendline support, kita bisa lihat di sini adanya reaksi 1 2, dan ini sudah terbreakdown ya beberapa kali di tes teman-teman, dan sekarang ini lagi struggling dia ya. Testing di area trendline support ini dia mencoba reclaim kembali, tapi dia ketahan di EMA 34 dan 55. Jadi memang masih adanya possible untuk USDT dominance ya, bisa aja dia melanjutkan penurunannya kembali, at least ngejar ke kisaran 7,5% ya, atau sekitaran di retracement 1,2 nya, atau sekitaran 7,46%. Jadi itu menjadi next target untuk si USDT dominance yang sebelumnya secara time frame 1 jam ya, kita bisa lihat di sini lowest terakhir dia. Ketika dia terbreakdown, dia testing lagi di lowest terakhir pada 18 Oktober, kemudian mendapati reaksi, cuman reaksinya tidak signifikan dan reject lagi teman-teman di golden ratio di box warna coklat ini teman-teman ya. Dan sekarang ini lagi testing di EMA 34 dan 55. Jadi hopefully ini yang terjadi. Maka untuk Bitcoin bukanlah hal yang nggak mungkin untuk kembali rebound, maybe ngejar kisaran 19.600 sampai 20.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi ini untuk USDT dominance. Oke, next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame. Dan ya, jadi pembahasan masih sama aja sih teman-teman secara daily ya. Kemarin juga sudah dibahas juga, dia testing nih ya teman-teman di confluence of resistance, adanya trendline resistance EMA 34, dan juga dari pergerakan sebelumnya di garis warna ungu ini teman-teman, ini menjadi area support ya, and then resistance pada pergerakan sebelumnya. Jadi memang di situ adanya kumpulan resistance, dan akhirnya dia kena reject nih teman-teman. Dia kena reject sekarang. Secara overall dia cuman sideways aja nih. Sideways di range berapa kisarannya bro? Nah, ini akan saya coba tandain di kisaran sini teman-teman. Di antara dua garis ungu bagian bawah ini ya, di sekitar 19.000 sampai 19.600 dolar. Ya, jadi overall dia cuma sideways di overall dia cuma sideways di kisaran ini aja nih teman-teman. Nah, di kisaran range ini aja sideways-nya ya. Nggak banyak pergerakan, walaupun ini pada tanggal 4 Oktober ini sempat sampai 20.400. Cuman ya masuk kandang lagi sideways aja di kisaran-kisaran di situ. Ya palingan dia bikin jarum atas, jarum bawah gitu ya, teman-teman. Cuma secara overall dia close candle-nya ya cuman di dalam range sideways ini aja. Palingan itu aja secara overall yang bisa saya bahas untuk daily time frame.
harus benar-benar menunggu nanti ketika memang dia terbreakdown ya dari area sini, apakah dia terbreakdown teman-teman untuk ngejar kisaran 17.600 dolar, atau memang dari area sini dia dikasih breakout dulu nih ngejar 20.000 atau bahkan sedikit lebih atasnya 20.400 20.600 dolar untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi range-nya tadi sudah saya sampaikan, kemudian beberapa target krusial kalau misalkan dia terbreakout ataupun terbreakdown. Ya, karena memang kita bisa lihat ini benar-benar sideways parah. Yang sebelumnya ini cukup volatile sih sebenarnya, ini cukup volatile ya sampai mulai pada ini teman-teman, pada 14 September lah ya. Ini pergerakannya nggak volatile banget gitu, nggak signifikan, cuman bermain range 18.500 sampai 20.500, itu bermain kisaran 2.000 dolar aja teman-teman ya. Jadi itu benar-benar area sideway yang benar-benar tipis range-nya lah gitu ya teman-teman. Dan apalagi ditambah sekarang range-nya itu makin menyempit ya, tinggal kita tunggu aja sama-sama apakah dia benar-benar dikasih relief rally atau malah dia terbreakdown. Cuman secara RSI-nya pun ya ada, dia beberapa kali testing level 50 belum mampu reclaim teman-teman ya. Jadi palingan itu next untuk si Bitcoin secara hourly time frame ya. Jadi sebelumnya kalau kita lihat ke time frame 4 jam, di sini adanya trendline resistance ya. Di sini untuk merimain sedikit ke teman-teman, ini ada 1, 2, dan 3 kali kena reject sebelumnya. Kemudian sebelumnya juga ada saya tambahkan untuk garis trendline resistance yang sudah mampu di break gitu ya. Makanya saya hapus garis warna merah kemarin. So sekarang posisinya kalau kita lihat lebih zoom sedikit gitu ya, dia lagi mencoba retest dan bertahan nih teman-teman di area trendline resistance sebelumnya ya, dari support. Dan juga kalau misalkan kita menggunakan bantuan kakek Fibo pun di situ adanya Fibo atau retracement 0,6 atau sekitaran 19.300 dolar. Jadi memang di area sini yang kemarin juga sudah saya bahas, ini memang adanya confluence of support untuk pergerakan si Bitcoin, walaupun dia sempat bikin tail candle cukup panjang ke bawah 19.150. Kemudian akhirnya close candle mampu di atas nih 19.200 sekian lah, hampir 19.300 dolar. Ya, jadi palingan untuk secara jangka pendek ya, area sini harus mampu dipertahankan untuk si Bitcoin. Kemudian di sini juga terbentuk seperti trendline resistance ya, teman-teman. Di sini saya lambangkan juga dengan garis warna merah. Ya, jadi memang kalau misalkan kita lihat juga, tambahkan juga untuk bagian bawahnya, ini juga seperti symmetrical triangle pattern nih. Ya, untuk garis support trendline bawahnya. Kemudian ini resistance atasnya, gitu ya. Dan dia memang posisinya lagi mencoba bertahan di garis trendline resistance sebelumnya secara trendline yang lebih besar nih ya. Jadi overall kalau misalkan symmetrical triangle itu ya 50-50 gitu ya, nggak lebih condong naik atau nggak lebih condong turun. Mungkin bisa dimanfaatkan ketika memang dia sudah terbreakout atau terbreakdown teman-teman. Jadi let's say kalau dia breakout di sini retest ya, ini bisa dimanfaatkan. Atau dia terbreakdown ya, di sini retest dia bisa dimanfaatkan. Nah kalau misalkan breakdown ngejar ke kisaran 19.050, 19.000 dolar gitu ya, 18.900 bahkan. Kalau misalkan dia mampu breakout pun ya dia mengejar ke highest terakhirnya dia atau swing high terakhirnya dia di sekitar 19.600 dolar gitu ya. Palingan itu aja teman-teman pembahasan untuk si Bitcoin secara time frame daily maupun hourly. Berikut juga USDT Dominance dan juga di XY. Semoga bisa terbantu, dan untuk altcoinnya mungkin besok akan saya upload ya, mungkin Polkadot terlebih dahulu baru nanti XRP-nya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.